Saya mau tanya, Bapak Ibu di sini ada yang pernah terkunci? Mungkin di kamar mandi atau di kamar sering terkunci. Ketika kita terkunci, apa yang kita rasakan saat itu? Bingung, betul? Panik. Bagaimana harus keluar? Mungkin ada kunci di sana, tetapi kita mencoba, tetapi tidak bisa. Tidak bisa untuk membuka, karena kuncinya berbeda. Ketika kita terkunci, kita panik dan kita akan berusaha untuk menghubungi orang-orang yang ada di luar sana, orang-orang yang ada di luar ruangan tempat kita terkunci, supaya kita mendapat pertolongan. Karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, dan kita membutuhkan pertolongan dari pihak luar untuk menolongnya, untuk membukanya. Berbicara terkunci, harus kita ketahui bahwa berbicara terkunci di sini, kehidupan yang terkunci kenapa? Karena kita seringkali sudah terkunci kepada pola pikir kita sejak kecil. Membuka kehidupan yang terkunci, seringkali kita memiliki terkunci kepada paradigma, kepada pola pikir kita. Seringkali kita waktu usaha nggak pernah berhasil, gagal terus, ditipu terus, rugi terus, dagangannya sepi. Seringkali kita terkunci kepada sekarang harga-harga semakin melambung tinggi, harga-harga semakin mahal. Nggak mungkin misalnya kita membuat usaha, kita misalnya berjualan kue, harga gula semakin tinggi, harga tepung semakin tinggi, kita bisa menjual dengan harga yang murah. Sedangkan pembeli maunya murah tapi enak. Sedangkan yang memproduksi bagaimana bisa menjual dengan harga murah, dengan bahan-bahan yang kualitasnya bagus, tetapi jualnya murah. Terkunci di situ. Paradigma kita seringkali terkunci kepada hal-hal. Kalau kita sudah dibilang sial, ya sial aja terus. Kalau kita bilang sudah terkutuk, ya terkutuk saja terus. Tetapi kita akan belajar pada sore hari ini bagaimana membuka kehidupan kita yang terkunci tersebut. Kita harus membuka paradigma kita. Kita harus membuka pola pikir kita mengikuti pola pikirnya Tuhan Yesus. Kalau kita baca ayat 13, setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, kita tahu Tuhan Yesus mulai pelayanan dari usia umur berapa, Ibu? 30 tahun. Masa pelayanan dia 3,5 tahun di bumi. Peristiwa ini terjadi, percakapan ini terjadi pada saat akan terjadinya penyaliban. Taruhlah kira-kira 3 tahun. Jadi murid-murid ini bersama dengan Tuhan Yesus mengiringi Tuhan Yesus selama 3 tahun. Sudah lama berjalan selama 3 tahun. Tetapi yang mengherankan, kenapa ketika tiba di Kaisarea Filipi, baru Tuhan Yesus bertanya. Padahal kalau Tuhan Yesus mau bertanya, bisa saja pada saat di Bait Allah, pada saat Tuhan Yesus mengajar, dia bisa bertanya, siapakah aku ini? Dan akan sangat mudah menjawab, engkau adalah Mesias. Perlu kita tahu, dikatakan di sini ketika tiba di Kaisarea Filipi. Kaisarea itu dulu sebelum namanya Kaisarea terkenal dengan banyaknya penyembahan, khususnya penyembahan dewa Pan. Dewa Pan ini yang menimbulkan banyak terjadinya suatu kepanikan, kerusuhan, itu dewa Pan. Makanya kota itu sebelum dijadikan namakannya Kaisarea, dikatakan itu adalah kotanya Panias. Nah, Tuhan Yesus bertanya pada saat di sana memiliki maksud supaya ketika di suatu tempat yang di sana terjadi banyak kepanikan dan ada otorita di sana yang namanya kepanikan tersebut dari dewa tersebut, apa yang akan dijawab oleh murid-muridnya? Dia bertanya, siapakah aku ini menurut orang-orang di sana? Menurut orang-orang di luar, siapakah aku ini? Dijawab seperti tadi, ada Yohanes Pembaptis, ada Elia seperti nabi-nabi, disamakan dengan seperti nabi. Maksudnya apa? Coba lihat, di suatu tempat, suatu kota yang di situ terkenal dengan penyembahan dewa Pan, terjadinya kepanikan di sana. Ketika terjadi kepanikan, bisa tidak murid-murid ini mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias? Kalau di dalam Bait Allah saat Tuhan Yesus mengajar, ditanya, siapakah aku ini? Anak kecil Tuhan bilang, engkau adalah Mesias. Tetapi ketika terjadi suatu kepanikan yang besar, bisa tidak mengakui. Jadi di sini mengajarkan bahwa ketika terjadi suatu kepanikan, masih adakah kita mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita? Hal yang gampang. Ketika di rumah kita mengalami kesulitan, rumah tangga kita atau usaha kita mengalami suatu kesulitan,
ekonomi sedang susah, sedang pailit, kita katakan bahwa ini suatu kepanikan. Karena kepanikan itu banyak jenisnya. Dalam hal ekonomi ini dikatakan kepanikan dalam ekonomi. Bisa tidak menyatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan pada saat kita mengalami hal seperti itu. Seringkali ketika kita susah, buru-buru mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sudah dibesuk nih dari majelis gereja, sudah dibesuk nih oleh hambanya, mari yuk ke gereja beribadah. Karena kepanikan yang sudah mengikat dan sudah menutupi pikirannya, dia berkata nggak perlu gereja. Yang lucu, saya bukan dari keluarga Kristen, saya dari Buddha. Sempat hampir jadi biku. Mama saya itu kalau dia ajakin ke gereja disamperin sama orang-orang dari gereja ke rumah nih. Tiap hari Sabtu disamperin, Ci, yuk besok ke gereja. Karena kepanikan ekonomi yang terjadi dalam rumah kami, di dalam keluarga besar kami, mama saya selalu bertanya begini, kalau aku ke gereja apa pendetamu ngasih makan? Kalau ke gereja apa dikasih makan? Sedangkan saya nggak ke gereja itu harus bikin kue, harus dagang. Kalau saya ke gereja berarti saya tidak bikin kue, berarti saya tidak dagang. Apakah pendetamu bisa kasih makan? Itu yang diucapkan. Selalu seperti itu. Nih, bulan pertama datang dari gereja, tapi tidak datang lagi. Terus datang lagi, tetap jawabannya seperti apa bisa kasih makan? Ini dalam hal kepanikan. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya lagi bahwa dia harus mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kenapa? Padahal murid-muridnya sudah mengiringi Yesus selama 3 tahun. Sudah mengenal dia bukan? Sudah mengenal dia belum? Sudah mengenal Tuhan Yesus. Setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setidaknya dia bisa mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus. Tetapi Yesus malah bertanya, siapakah aku ini menurutmu? Setelah tadi tanya sebelumnya, siapakah aku ini menurut orang-orang yang ada di sekitar situ? Dan mereka menjelaskan bahwa kau dikatakan seperti Nabi, seperti Yohanes Pembaptis. Berarti pandangan pada kebanyakan orang di sana dikatakan bahwa Yesus sebagai Nabi. Tetapi Yesus mengajarkan lebih dalam lagi, siapakah aku ini menurutmu? Menurut murid-muridnya. Dan pada saat yang menjawab cuma Petrus, bahwa kau adalah Mesias. Di sini mengajarkan bahwa Tuhan Yesus mau kita lebih dalam lagi mengenal siapa itu Yesus, bukan hanya sebagai Nabi, tetapi sebagai Mesias. Jadi yang pertama murid-murid dipancing apa yang dia tahu tentang Yesus, dia disamakan dengan Nabi. Tetapi Yesus nanya lagi, apakah menurutmu siapakah aku? Dikatakan sebagai Mesias. Tuhan Yesus mau kita juga belajar. Murid-murid juga belajar bahwa apa bedanya Nabi dan Mesias. Kalau Nabi itu adalah manusia yang diberikan kuasa ilahi secara khusus. Bahasa kerennya di-upgrade. Kalau komputer di-upgrade. Manusia biasa yang diberikan kuasa ilahi. Dinaikkan statusnya. Bedanya Mesias adalah Allah yang dimanusiakan. Bahasa kerennya, bahasa komputernya di-downgrade. Untuk menyamakan kita, jadi sama seperti kita. Tuhan Yesus mau membuka mata murid kita di sini bahwa ketika ditanya siapakah aku ini, bukan hanya dia tahu sebagai Nabi saja, tetapi dia harus tahu bahwa ini sebagai Mesias. Dan kenapa selama 3 tahun baru ditanya? Padahal itu menjelang saat-saat Tuhan Yesus akan disalibkan. Berarti Tuhan Yesus tahu ke depannya bahwa akan terjadi hal-hal yang lebih parah lagi, yang lebih mungkin menakutkan. Petrus yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias masih bisa menyangkal, betul? Dia sendiri yang menyatakan, Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, tapi dia sendiri masih bisa menyangkal Yesus ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Makanya ditanya, Tuhan Yesus, ini inisiatif Tuhan Yesus mau, dan keinginan Tuhan Yesus kita semua yang ada di sini, kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ketika kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, berarti ada suatu hubungan di dalamnya, berarti ada suatu relationship di dalamnya, dan ada hubungan intim dengan Tuhan. Dan ketika kita ada hubungan intim dengan Tuhan dan kita ada relationship dengan Tuhan, kita bukan hanya tahu Yesus sebagai Mesias. Bukan kita hanya selalu sebagai bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang menyelamatkan kita. Tetapi kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus itu menyiapkan masa depan kita ke depan adalah masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh harapan. Jadi tidak terbatas bahwa Yesus itu yang menyelamatkan. Tapi kita juga harus tahu ketika kita ini dengan Dia,
apapun hal yang terjadi, dia seringkali memberikan kita hikmat. Apapun yang terjadi ke depan, Tuhan Yesus sudah arahkan kita supaya kita hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Sebagai contoh, ketika ada seseorang bekerja di suatu gedung, dia di lantai 3. Ketika dia di lantai 3, dia mau pulang sore nih jam 5 di Jakarta. Gampang di Jakarta, macet. Kalau saya kasih contoh di sini, nggak pernah macet soalnya. Beda gitu loh. Saya di sini nggak pernah macet. Jadi kalau saya bilang macet, di sini bingung gitu. Di Jakarta, lantai 3 macet. Dia lihat di jendela, mau pulang, macet semuanya, nggak bisa bergerak. Dia berpikir, nanti saja, pulangnya agak malaman jam 7. Tapi dia telepon ke atas temannya bilang, itu macet cuma sampai lampu merah saja, yuk pulang sekarang, di sana sudah terbuka, nggak ada kemacetan, lolos. Dan dia percaya, dia pulang, akhirnya terbebas dari macet itu, dan benar-benar kosong. Ceritanya menggambarkan bagaimana ketika kita melihat sesuatu, kita melihat dalam paradigma kita. Ketika kita melihat macet, berarti kita nggak bisa pulang. Paradigma kita seperti itu, macet udah pasti lama. Tapi kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita tanya ke Tuhan, Bapak, kondisi macet, Tuhan bilang, pulang sekarang. Di sana tidak terjadi kemacetan. Kita ikutin pulang, tidak terjadi kemacetan. Jadi Tuhan Yesus yang di atas sana, dia melihat jauh ke depan. Kita yang di sini, kita hanya melihat sebatas pandangan mata kita, sebatas pandangan pikiran kita, sebatas pandangan dari para paradigma kita. Terbatas, tapi Tuhan Yesus melihat jauh ke depan. Makanya Tuhan Yesus mau kita benar-benar lebih dalam lagi mengenal Dia. Kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi bukan hanya sebagai Mesias atau sebagai Nabi, tapi jauh lebih depan. Dia akan memberikan jauh lebih depan. Orang-orang di sana sekitar di Kaisaria itu menganggap Yesus sebagai Nabi. Nabi tidak bisa menyelamatkan, tetapi Mesias yang menyelamatkan. Contoh yang gampang, ibu misalnya ketika jatuh di dalam sumur, maaf ya Bu, contoh, jangan dengan sulit hati ini Pak Pendeta. Contoh, ketika jatuh di dalam sumur, patah tangan, patah kaki, datang Nabi, dia melihat ibu ada dalam, diturunkanlah tangga. Ibu kalau mau selamat dari sumur ini, naik tangga ini ke atas, ditinggal sama nabinya. Selamat tidak? Sudah dikasih tangga. Nabi ini lupa kalau yang jatuh ke dalam sumur itu tangannya patah, kakinya patah. Dia hanya berkata, kalau mau selamat, naiki tangga ini ke atas sumur. Dia tinggal pergi. Yesus sebagai Mesias, kalau kita percaya Mesias, Yesus sebagai juru selamat kita, dia bukan cuma datang ketika melihat ada orang dalam sumur dan menurunkan tangga. Kalau kau mau selamat, naikin tangga ini. Perkataannya gini, kalau kau mau selamat, hidup sesuai dengan firman-Ku. Kalau kau mau selamat, jangan berbuat dosa. Kalau kau mau selamat, jangan berbohong, jangan menipu, jangan mencuri. Kalau mau selamat, lakukan A, B, C, D, D, gitu kan? Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Sekarang nih, kalau ada orang yang meninggal, bisa nggak dia mandi sendiri? Tidak bisa. Begitu pula manusia, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya butuh Mesias itu, Allah yang dimanusiakan. Jadi Yesus datang ke dunia bukan cuma turunkan tangga, memberikan suatu ajaran, memberikan firman-Nya. Ini loh, kalau mau selamat ikuti, lakukan, jangan membunuh, jangan mencuri. Tetapi dia turun ke dalam sumur tersebut dan mengangkat orang yang dalam sumur tersebut, bawa ke atas sumur. Itulah Mesias, itulah Tuhan kita. Pada saat dia turun ke dalam sumur, bertanya, Bu, mau nggak diselamatkan? Kalau ibunya menolak, bisa nggak? Ketika di dalam sumur ditanya, Bu, ayo kalau mau selamat ikut aku. Aku gendong, mau naik ke atas. Gak mau, aku gak mau. Menolak kehadiran Tuhan, menolak apa yang Tuhan tawarkan. Tetapi ketika Tuhan turun sebagai manusia dalam dunia ini, mari datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan.
Manusia datang kepada dia, menuruti dan ikut, dibawa naik ke atas, selamat dari lubang sumur. Itulah Tuhan kita. Amin. Jadi Yesus sebagai Mesias, kita harus mengenal dia lebih dalam lagi. Bukan hanya dia sebagai juru selamat kita, tetapi hidup kita diberkati jauh ke depan. Dan dia melihat setiap hidup kita jauh ke depan penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita akan sukses dan berhasil. Penuh ke depan, dia akan mengiringi bersama-sama kita dalam jalan hidup ini. Jadi kalau kita membuka kehidupan kita yang terkunci, hiduplah selalu lebih mengenal lagi Yesus itu. Mengenal Tuhan Yesus berarti kita harus ada hubungan intim dengan dia, menyatu dengan dia. Bukan cuma kita hanya dengar saja, tetapi kita benar-benar menyatu, ada relationship dengan dia. Bukan hanya memuji menyembah, tetapi kita ada komunikasi dua arah dengan dia. Maukah kita di tengah kepanikan mengakui Yesus sebagai Mesias, mengakui Yesus sebagai Tuhan kita? Di dalam terjadi pergolakan ekonomi di dalam dunia saat ini, mau tidak kita mengakui Yesus sebagai Tuhan kita? Jadi kalau kita mau membuka kehidupan kita terkunci, tetap lebih dalam lagi kita mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi kita harus mengenal